Kenapa keempat bulan demikian dinamakan bulan terlarang? Apakah alasan untuk itu? Kalau orang sudi memperhatikan dengan seksama, akan ternyatalah bahwa orbit bumi keliling surya melalui lingkaran oval, yaitu lingkaran berbentuk bujur telur, di mana ada busur yang lebih besar dan ada busur yang lebih kecil. Pada busur kecil tersebut ada suatu titik yang dinamakan perihelion, yaitu titik di mana bumi paling dekat pada surya. Dan ketika itu bumi melayang lebih cepat agar tidak tertarik jatuh kepada surya. Pada busur yang lebih besar ada pula suatu titik yang dinamakan aphelion, yaitu titik di mana bumi paling jauh dari surya. Dan ketika itu bumi melayang paling lambat, tetapi tidak keluar dari garis orbitnya karena selalu dapat tarikan dari surya. Sewaktu bumi berada di titik perihelion, tercatat tanggal 1 Muharram menurut lunar year, dan praktis ketika itu surya kelihatan lebih besar dan gelombang lautan lebih aktif karena mendapat tarikan besar dari surya. Posisi bumi tarikan surya demikian yang menyebabkan bencana alam lebih banyak terjadi pada awal Muharram setiap tahunnya jika orang melakukan pencatatan. Sewaktu bumi berada di titik aphelion orbitnya, tercatat tanggal 1 Rojab, dan praktis ketika itu surya kelihatan lebih kecil. Posisi bumi yang begitu jauh dari surya, serta tarikan surya yang sangat kecil, menyebabkan bencana alam jadi berkurang pada setiap bulan Rojab jika orang memeriksa catatan. Sewaktu bumi berada di titik aphelion demikian, dianggap keadaan gawat, karena ditakuti bumi bergerak keluar dari garis orbitnya disebabkan kurangnya tarikan surya. Tetapi ketika bumi bergerak terus, mulailah dia melayang lebih cepat, karena mendapat tarikan yang mulai berangsur-angsur memperbesar dari surya. Pada bulan Zulqa'dah, gerakan bumi demikian ternyata semakin cepat dan posisinya lebih mendekat kepada surya. Hal demikian menimbulkan anggapan bahwa bumi dalam posisi berbahaya pada orbitnya. Akhirnya bumi melengkapkan orbitnya sejauh 345 derajat dan mulailah orbit baru dengan catatan tanggal 1 Muharram yang waktu itu juga dianggap keadaan berbahaya bagi bumi. Itulah sebabnya kenapa Muharram, Rojab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah dinamakan 4 bulan terlarang dalam Islam, yaitu 4 bulan waktu mana bumi keadaan gawat dalam orbitnya keliling surya jika ditinjau dari sudut astronomi dan hukum gravitasi. Dengan keadaan gawat pada bumi demikian, kita ketahuilah alasan kenapa bulan Ramadan tidak dinamakan bulan terlarang, walaupun pada bulan itu Al-Quran diturunkan surat kedua ayat 185. Dan pada bulan itu orang-orang Islam diwajibkan berpuasa. Dengan alasan itu juga diketahuilah kenapa bulan Rabiul Awal tidak dinamakan bulan terlarang, walaupun pada bulan itu Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal dan pada tanggal itu juga beliau meninggal dunia. Kini teranglah bahwa penamaan 4 bulan terlarang yang ada dalam setiap tahun Komariah adalah sehubungan dengan hal-hal astronomis, bukanlah didasarkan catatan historis dogmatis. Keadaan orbit bumi sejauh 345 derajat keliling surya dapat dibuktikan secara nyata bahwa bumi berada pada titik perihelion orbitnya pada tanggal 1 Muharram dan bukanlah pada bulan Maret, Juni, atau bulan September menurut pendapat para sarjana barat selama ini, apalagi kalau dikatakan pada Desember setiap tahunnya. Bukanlah bumi mengorbit dalam lingkaran berbentuk elip, lonjong, atau bundar panjang seperti selama ini dinyatakan orang. Karena orbit elip demikian pasti memiliki 2 titik perihelion dan 2 titik aphelion orbit bumi. Dengan titik-titik berganda begitu tak akan berlangsung orbit permanen, bahwa tak mungkin dianalisakan karena bertentangan dengan logika. Ingatlah bahwa orbit bumi dengan 1 perihelion dan 1 aphelion telah menimbulkan gerak praktis keliling surya, yaitu bergerak paling cepat di titik perihelion sekitar 90 juta mil dari surya dan semakin lambat mendekati titik aphelion sekitar 93 juta mil dari surya. Seterusnya bumi bergerak semakin cepat lagi menjelang titik perihelion yang baru di mana bumi terpaksa mengalami perubahan arah orbitnya beberapa derajat. Dengan keterangan di atas ini kiranya dapatlah dijawab kenapa Muharram, Rojab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah dinamakan bulan terlarang dalam tahun Komariah. Semuanya disebabkan oleh alasan tertentu menurut fakta astronomis dan sangat berguna bagi kepentingan umum di permukaan bumi dalam bidang ekonomi, ibadah, dan keadilan.